Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ustadz Darwono Budi Mulia dalam obrolan sersan. Serius tapi santai. Serius materinya, santai cara ngobrolnya. Nah, hal yang serius yang sedang bangsa kita hadapi adalah bagaimana mendapatkan pemimpin yang benar-benar negarawan dan benar-benar adil, sebagaimana juga memiliki karakter-karakter yang sidik, amanah, fatonah, dan tabligh, sebagaimana diharapkan oleh kita semua kaum muslimin tentunya. Nah, terkait dengan masalah kepemimpinan nasional suksesi di 2024, tinggal satu baca pres yang belum mendaftar dan belum mendapatkan atau belum jelas siapa pasangannya. Sebetulnya kalau Prabowo tidak kesusu, menurut istilah Prabowo adalah tidak kesusu, itu wajar saja karena bagaimanapun juga Prabowo harus menunggu hasil sidang MK, sidang Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan batas maksimal apakah 70 yang diusulkan ataukah lebih dari itu 75 misalnya. Batas yang diusulkan 70 nampaknya kerja paman dari Gibran juga akan memperhatikan kepentingan ponakannya tentunya. Karena kalau ponakannya di bawah Prabowo, digandeng Prabowo, tentu saja Prabowo harus lolos dulu. Jika ingin ponakannya digandeng Prabowo, maka Prabowo harus lolos dulu dari jeratan undang-undang yang ada. Kalau 70 diterima, Prabowo out. Tapi kalau 70 ditolak, mungkin 75 dan sebagainya, tentu saja akan membuka peluang untuk ponakannya bisa digandeng oleh Prabowo. Jadi Gibran belum mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana dan yang lainnya, wajar saja karena sama-sama Prabowo juga belum menentukan capresnya. Nampaknya akan melihat hasil dari MK, dari keputusan MK tentang 70 atau lebih. MK tentu saja bisa berargumentasi sebagaimana meloloskan Gibran, menolak 35, tetapi memberi peluang dengan klausul yang lain, dengan yang kalau sudah pengalaman dan sebagainya atau sedang menjabat sebagai pejabat yang kepala daerah yang dipilih oleh dalam pemilu. Nah, untuk kaitannya dengan batas maksimal usia, tentu saja walaupun saya sendiri sangat berharap MK memutuskan maksimal 70 karena memang dalam pandangan saya pandangan Rasulullah atau sabda Rasulullah bahwa umatku umurnya itu antara 60 dan 70 itu memang perlu kita perhatikan benar-benar. Tetapi bisa saja MK beralasan tentang harapan hidup yang semakin tinggi. Harapan hidupnya berapa? Pak 73? Apakah 80? Nah, itu tentu saja terkait dengan
data yang valid dari harapan hidup rata-rata bangsa Indonesia, apalagi dengan kualitas hidup yang sangat terjaga sebagai orang-orang elit, tentunya kualitas hidupnya sangat terjaga. Nah, jika itu terjadi maka harapan hidup tinggi dan batas maksimal tinggi itu sangat diharapkan oleh Prabowo tentunya, dan dengan menolong Prabowo meningkatkan harapan hidupnya, meningkatkan usia maksimalnya mungkin 75 atau 80, maka otomatis Paman Gibran juga menolong Gibran, karena saya yakin kalau itu lolos, tentu saja Prabowo tidak akan lupa akan jerih payah paman dari Gibran. Siapapun mungkin akan memprotes, tapi protes-protes itu tentu saja kembali pada MK yang kelihatannya 5-4 pro keluarga Jokowi, sebagaimana pada saat meloloskan Gibran dengan klausul-klausulnya, walaupun 35-nya ditolak. Jadi masih sangat mungkin baik Prabowo maupun Gibran sedang menunggu MK, dan untuk mengelabuinya parah, bawahannya disuruh ngurus dulu. Walaupun itu tentu saja agar berita-beritanya tidak beralih tidak terfokus ke Prabowo dan Gibran, sebab baik Erick Thohir terus kemudian Yusril Iza Mahendra mengurus surat-surat yang biasa digunakan untuk pencapresan. Nah, ini sangat luar biasa ini. Nah, alternatif lain adalah ketika Prabowo ditolak karena Yusril juga berpandangan itu serius ya, jadi cacat serius dari keputusan kemarin terkait dengan peluang Gibran. Nah, jika memang mereka menutup pintu untuk Gibran, maka kemungkinan besar juga mereka akan MK akan menutup pintu untuk bukan MK, mungkin pamannya Gibran akan menutup peluang Prabowo dengan menurunkan usia maksimal. Nah, jadi di sini pemegang kartu asnya adalah tetap pamannya Gibran dan kawan-kawan, 5 orang yang pro kemarin. Nah, kalau ini bisa bermain lagi, maka jika Prabowo tidak menggandeng Gibran, bisa saja batas 70 itu diketok. Tetapi rupanya masih belum jelas, sehingga memang ada kemungkinan MK tetap pada usia di atas 70 itu boleh. Nah, dengan syarat juga harapannya Prabowo tetap menggandeng Gibran. Tetapi kalau tidak, maka ditutup dan ada alternatif. Ada alternatif untuk Prabowo. Di sini kemungkinan adalah Prabowo hanya kingmaker. Prabowo kingmaker karena tertolak oleh undang-undang, dan yang diajukan mungkin presidennya Yusril dan wakil presidennya adalah Erick Thohir. Itu bisa saja terjadi begitu ya. Jadi kemungkinan yang maju capres itu Yusril, dan yang diangkat menjadi cawapresnya adalah Erick Thohir. Karena itu mereka yang sangat dekat banget. Dan bagaimanakah nasib Erlangga dan AHY? Nah, ini yang sangat tragis. Nah, kemungkinan kalau terjadi poros keempat, bagus.
Ya, mungkin poros keempatnya adalah Erlangga Gibran atau Erlangga AHY. Nah, ini juga sangat bagus. Dan jika itu terjadi, maka kelompok mereka itu terpecah-pecah menjadi 3 ya. Ada mungkin nanti dari Prabowo siapa, kemudian nanti dari kelompoknya Erlangga siapa, plus Mahfud Ganjar dan Anies Imin. Dan dari keempat itu tentu saja yang ada di atas angin adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Karena bagaimanapun juga dibandingkan dengan Mahfud MD, yang namanya Caimin adalah ikon dari PKB sekarang. Ya. Jadi walaupun mereka mengaku PKB atau mengaku NU, tapi yang jelas yang NU deles yang akan didukung oleh para kiai tentu saja Gus Imin. Ya, Gus Imin itu di kalangan Nahdliyin memang sangat ketat atau sangat kuat memegang nasab dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Caimin itu Gus Imin itu tentu saja lebih ya punya dukungan yang kuat daripada Mahfud MD. Sedangkan Megawati Ganjar yang didukung oleh P3 dan P3 dan PDIP tentu saja itu tidak sebanding dengan dukungan dari Gerindra, kemudian PKB, kemudian PKS dan sebagainya yang pendukung-pendukung non partai pengusung itu juga tinggi. Nah, oleh karena itu jika memang 4 poros, Anies tentu saja akan berada di atas angin dan kemungkinan menang 1 putaran. Jadi kalau saya sudah menulis cara Allah memecah belah dari kelompok yang niatnya itu serakah itu kan kemarin kami sampaikan, kami upload. Nah, bisa jadi skenario Allah itu malah memecah jadi 4 sehingga mereka betul-betul berkeping-keping, sedangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi gelondong-gelondong. Nah, itu juga bisa merupakan skenario Allah, karena saya yakin apa yang terjadi antara Muhaimin Iskandar dan Anies yang begitu, saya katakan itu mengagetkan. Saya katakan begitu karena memang kadang-kadang apa yang kita tidak sukai ternyata memang Allah menganggap itu yang baik. Nah, jadi itu kan firman Allah, dan kita tahu semuanya bisa dengan istikharah dan bisa ditelisik dengan istikharah. Istikharahnya gimana? Yang pasti kalau istikharah kan kita mintanya Faktir huli, wayasir huli, semua barik livi. Kita minta ditentukan, dimudahkan dan diberkahi, dan itu nampaknya ditentukan mudah, kemudian dimudahkan iya, dan insya Allah akan diberkahi karena dukungan semakin tinggi dan lawannya semakin tercabik-cabik. Nah, ini adalah bisa merupakan betul-betul adalah skenario yang diberikan Allah untuk memecah kekuatan-kekuatan yang melawan Anies Muhaimin Iskandar yang melakukannya dengan berkonsultasi ke atas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.